Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah ilmu kalam dasar dengan dosen pengampu Ibu Nimanisma SEMM. Kami ingin menyampaikan materi tentang pembentukan alam semesta dan tata surya. Perkenalkan, nama aku Musyarofa Kurnia dengan NPM 2023 1450 1048. Perkenalkan, nama aku Dinda Agustina dengan NPM 2023 1450 1049. Perkenalkan, nama aku Nasyu Akila Putri dengan NPM 2023 1450 1085. Berikutnya kita simak videonya ya teman-teman. Berikut adalah materi yang akan kami bawa. Yang pertama, pembentukan alam semesta yang terdiri dari definisi alam semesta, teori-teori pembentukan alam semesta. Dan yang kedua, pembentukan tata surya, terdiri dari definisi tata surya dan teori-teori pembentukan tata surya. Pembentuk alam semesta. Alam semesta adalah segalanya yang mencakup seluruh ruang, semua materi serta energi yang terkandung dalam ruang, bahkan waktu, dan tentu saja kita termasuk dalam alam semesta. Bumi dan bulan adalah bagian dari alam semesta, begitu pula planet-planet lain. Selain astronet dan komet, planet-planet juga mengorbitkan matahari. Matahari adalah salah satu di antara ratusan miliar bintang di galaksi Bima Sakti, yang sebagian besar bintang tersebut memiliki planet sendiri yang dikenal dengan nama exoplanet. Setelah berbagai penelitian telah dilakukan oleh para ahli yang bertujuan untuk mengetahui pembentukan alam semesta, maka penelitian itu menghasilkan sebuah teori. Para ahli ini juga sudah menyampaikan pendapatnya dengan teori-teori pembentuk alam semesta. Ada berbagai macam teori pembentuk alam semesta. Teori Big Bang. Menurut pengamatan para astronot yang diperkirakan proses terjadinya di antara 10 sampai 20 miliar tahun yang lalu, diawali dari gumpalan materi yang sangat besar dan padat berasal dari sekelompok materi angkasa yang mengalami ledakan sangat dahsyat di volume 0. Maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya. Bintang-bintang yang mendekati spektrum merah, dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain, disertai dengan panas yang mencapai suhu 100 miliar derajat Celcius. Peristiwa ledakan tersebut dikenal dengan nama Big Bang, dan dampak dari ledakan adalah berbagai benda angkasa atau kosmos terpisah bercerai-berai berupa asap, debu, dan gas. Melalui proses pengerutan kondensasi, awan panas dengan penurunan suhu sampai mencapai 3000 derajat Celcius, terbentuklah nebula berupa seperangkat awan yang terdiri atas asap dan kabut yang berputar-putar. Hasil tumbukan dan pengambang gabungan nebula di ruang angkasa, terbentuklah galaksi yang merupakan kumpulan miliar bintang yang terdapat di alam semesta. Menurut teori Big Bang, berbagai bintang secara terus-menerus memancarkan sinar panas dan berbagai radiasi. Diperkirakan dalam satu waktu akhirnya bintang tersebut akan menjadi dingin, mengalami keruntuhan dan berakhir pada saat itulah terjadi akibat akhir riwayat alam semesta. Teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta ini bersifat tetap atau tidak berubah. Ketika alam semesta mengembang, maka akan ada materi-materi baru yang muncul. Materi-materi akan muncul dalam jumlah yang sesuai agar alam semesta dalam keadaan stabil. Setelah materi-materi baru itu muncul, maka galaksi-galaksi baru akan terbentuk dan alam semesta seperti tidak ada perubahan. Teori keadaan tetap sangat dikenal pada awal abad ke-20-an. Namun teori ini mendapatkan penolakan dari beberapa ahli kosmolog. Penolakan ini terjadi karena adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori ledakan atau dentuman dahsyat. Bisa dibilang teori Big Bang.
dan alam semesta memiliki batasan usia. Alam semesta telah mengalami berbagai periode atau era sejak Big Bang hingga saat ini. Beberapa era utama diantaranya adalah era primordial, era Stelliferous, era degenerasi, era lubang hitam, dan era kegelapan. Era primordial. Alam semesta dimulai dari singularitas awal yang padat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Proses meliputi era Planck, inflasi kosmik, pembentukan partikel subatomik, fusi inti atom, dan pembentukan inti atom pertama. Setelah sekitar 20 menit, suhu alam semesta tidak lagi mendukung fusi, dan yang tersisa adalah subelektron yang panas serta inti hidrogen dan helium. Selama sekitar 380.000 tahun, alam semesta menjadi cukup dingin untuk membentuk atom hidrogen netral, menandai awal era kegelapan. Selama masa ini, subelektron membentuk atom pertama, dan bintang-bintang mulai terbentuk dalam subgalaksi, menciptakan elemen berat pertama. Pada pergeseran merah 5-20, sistem yang sama juga menghasilkan radiasi UV yang mengionisasi medium antar galaksi atau IGM, dan mungkin medan magnet pertama. Transisi ini disebut sebagai fajar kosmik atau reionisasi kosmik. Era Stelliferous. Pada awal perkembangan alam semesta, bintang-bintang populasi 3 muncul sebagai bintang hiperraksasa yang memancarkan elemen berat pertama, menjadi pelopor bagi pembentukan tata surya. Runtuhnya beberapa bintang pertama mungkin telah menciptakan lubang hitam supermasif yang menjadi kuasar yang spektakuler. Selama miliaran tahun berikutnya, galaksi dan kuasar terang bermuncul dan gravitasi membentuk gugus galaksi serta untaian gas dan debu. Pembentukan tata surya terjadi sekitar 4,56 miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu antar bintang, membentuk matahari, planet, meteoroid, komet, dan asteroid. Era degenerasi. Alam semesta saat ini berada dalam era Stelliferous dengan bintang aktif dan galaksi. Saat bintang kehabisan bahan bakar, mereka akan berkembang menjadi raksasa merah dan kemudian kalai putih. Setelah 1000 triliun tahun, alam semesta akan masuk era degenerasi, di mana galaksi bergabung menjadi satu galaksi elips raksasa. Bintang-bintang akan menjadi sekam degenerasi yang tidak lagi mendukung reaksi pembakaran hidrogen. Ada berbagai katai putih, katai merah, katai coklat, atau bintang neutron. Bintang-bintang masif akan runtuh menjadi lubang hitam yang mungkin memakan benda-benda langit lainnya di sekitarnya. Interaksi gravitasi akan menghasilkan penyebaran bintang ke ruang antar galaksi. Era lubang hitam. Pada era lubang hitam akan menelan semua materi yang tersisa di alam semesta dan secara bertahap akan mengeluarkan radiasi sendiri, yang dikenal sebagai radiasi Hawking. Proses ini pada dasarnya merupakan penguapan lubang hitam yang akan berlangsung triliunan tahun. Selanjutnya, era kegelapan. Akhirnya, alam semesta akan memasuki era kegelapan, di mana tidak akan ada materi yang tersisa, hanya subpartikel dasar seperti elektron, positron, neutrino, dan partikel eksotis lainnya. Di kegelapan total, bintang dingin yang dikenal sebagai kata hitam akan mulai meledak dalam rangkaian supernova yang spektakuler. Ini merupakan peristiwa terakhir sebelum semuanya menjadi gelap selamanya. Untuk selanjutnya, silakan kita simak video berikut ini tentang teori Big Bang. Semua berawal pada sekitar 13 miliar tahun yang lalu dari sebuah peristiwa ledakan mahadahsyat atau yang bisa disebut dengan Big Bang. Ledakan Big Bang memuntahkan material gas debu kosmik atau nebula yang menjadi formasi kelahiran bintang dan pembentukan galaksi pertama.
Gravitasi mengikat bintang dan galaksi ke dalam satu formasi yang sama dalam ruang tak terbatas dan berevolusi menjadi keajaiban yang luar biasa. Pada masa itu, galaksi terbentuk secara berdekatan. Karena itu, terjadilah tabrakan antar galaksi. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Setelah Big Bang, selama berabad-abad alam semesta berevolusi, melewati era yang berbeda-beda. Semua materi Big Bang berevolusi menjadi formasi galaksi yang beraneka ragam, dan salah satunya adalah formasi pembentukan galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Gravitasi adalah konstruktor terbaik di seluruh alam semesta ini, pencipta segalanya. Tapi gravitasi juga dapat menjadi perusak segalanya. Ketika sebuah bintang yang mempunyai massa 15 kali lebih besar dari matahari mengalami keruntuhan gravitasi, bintang tersebut akan hancur dan berubah menjadi black hole yang dikenal dengan nama stellar mass black hole. Kekuatan dari black hole ini dapat mengoyak bintang sekalipun. Black hole akan merobek materi bintang dan kemudian menyeretnya masuk ke dalam orbit black hole. Cahaya sekalipun yang menjadi objek tercepat saat ini tidak akan bisa lolos dari gravitasi black hole. Bintang purba raksasa yang ada sejak pembentukan formasi awal galaksi Bima Sakti menjalani hidup yang panjang dan pada akhirnya bintang mulai kehabisan bahan bakar untuk hidup. Bintang akan runtuh oleh gravitasinya sendiri dan meledak menjadi hypernova. Ledakan tersebut melontarkan seluruh energinya ke angkasa dan memancarkan kecerahan hingga 1 miliar matahari. Bintang baru pun lahir dari sisa-sisa ledakan hypernova. Kematian bintang sebelumnya yang menjadi nebula melahirkan hingga ribuan bintang di galaksi Bima Sakti. Dan pada peristiwa inilah matahari kita pun lahir. Di sekitar matahari, jaringan planet pun mulai terbentuk, dan salah satunya adalah terbentuknya planet Bumi. Planet Bumi memulai kehidupan sebagai planet lava cair. Daratan Bumi didominasi oleh gunung berapi superaktif tanpa kehidupan sama sekali. Tapi jauh di kedalaman lautan, kehidupan telah dimulai. Dalam 3 miliar tahun, organisme sederhana dan mikroskopis adalah bentuk kehidupan paling maju di planet Bumi. Cyanobacteria dan mikroba penghasil oksigen lainnya mulai bertumbuh dan berkeliaran. Perkembangan koloni mikroba yang mirip tanaman memompa sebagian besar oksigen, dan karena peningkatan oksigen inilah kunci dari kebangkitan hewan di bumi. Organisme mulai menggunakan oksigen untuk bernafas.
tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 290 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Berdasarkan jaraknya dari matahari, ke-8 planet tata surya ialah Merkurius 57,9 juta kilometer, Venus 108 juta kilometer, Bumi 150 juta kilometer, Mars 228 juta kilometer, Jupiter 779 juta kilometer, Saturnus 1430 juta kilometer, Uranus 2880 juta kilometer, dan Neptunus 4500 juta kilometer. Keempat planet terdalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars adalah planet kebumian yang terdiri atas batuan dan logam. Sementara itu, keempat planet terluar adalah planet raksasa yang jauh lebih besar dari planet kebumian. 2 planet terbesar, yaitu Jupiter dan Saturnus, adalah planet raksasa gas yang sebagian besar terdiri atas hidrogen dan helium. 2 planet lainnya, Uranus dan Neptunus, adalah planet raksasa es yang terdiri atas senyawa dengan titik lemah lebih tinggi dari hidrogen dan helium, disebut senyawa volatil seperti air, amonia, dan metana. Teori pembentukan tata surya. Yang pertama ada vortex model. Teori hipotesis kosmogoni modern yang pertama diperkenalkan oleh filsuf dan ahli matematika Prancis yaitu René Descartes pada 1642. Ia menyatakan jika tata surya berasal dari awan partikel yang berputar mirip pusaran air dengan orbit mendekati lingkaran. Cikal bakal matahari berada di pusat dan calon planet berada pada pusaran utama atau piringan cakra materi pembentuknya. Sedangkan satelit ada pada pusaran tambahan di sekitar pusaran calon planet. Yang kedua ada hipotesis nebula. Teori kabut atau nebula Kant-Laplace dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman Immanuel Kant pada 1755 dan disempurnakan oleh Pierre de Laplace pada 1796. Maka, teori ini sering dikenal sebagai teori Kant-Laplace. Pada teorinya dijelaskan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini kemudian membentuk kumpulan kabut sangat besar dan berputar cepat. Dalam proses perputaran yang cepat ini, materi kabut, bagian khatulistiwa terlempar memisah dan memadat. Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Yang ketiga, teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Ray Moulton, seorang ahli astronomi Amerika Serikat, bersama dengan rekannya Thomas Chamberlain, seorang ahli geologi. Menurut mereka, pada dasarnya proses teoretis terjadinya planet-planet dan bumi dimulai dari benda berbentuk gas dan suhunya sangat panas. Kemudian, karena proses waktu dan perputaran yang cepat, terjadilah pendinginan yang menyebabkan pemadatan pada bagian luar. Kabut gas dari sebagian bintang lain juga terpengaruh oleh gravitasi matahari dan setelah mendingin, terbentuklah benda-benda yang disebut planetesimal. Untuk selanjutnya, silakan kalian simak video berikut ini tentang tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya.
Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat, dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu. Memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Berdiameter sekitar 4.879 km. Bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya, antara lain yaitu biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. 4. Planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%, oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 km. Memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya. Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. 6. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sekitar 116.463 km. Memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda. Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal.
berdiameter sekitar 50.724 km. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. 8. Planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari, berdiameter 49.530 km, dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Kesimpulan, pembahasan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang alam semesta, tata surya, dan teori-teori yang mencoba menjelaskan asal-usul serta evolusi mereka. Teori Big Bang dan teori keadaan tetap atau steady state membahas pembentukan alam semesta, sementara penjelasan tentang tata surya mencakup teori-teori kosmogoni modern dan hipotesis planetasimal. Dari gambaran ini, kita memahami bahwa alam semesta dan tata surya merupakan sistem yang kompleks, yang telah melalui serangkaian peristiwa penting dari awal hingga masa kini. Dalam konteks evolusi alam semesta, dari era primordial hingga era lubang hitam dan era kegelapan, kita menyaksikan dinamika yang luar biasa dari perubahan dan perkembangan yang terus-menerus. Selain itu, berbagai teori dan penemuan ilmiah terus membantu kita memahami lebih dalam tentang asal-usul dan masa depan alam semesta serta tata surya kita.